Ya. Lalu iya, iya. Betul. Jadi selama ini kita sudah mempelajari cara pembuatan laporan-laporan itu. Dalam mata kuliah ini akan lebih banyak membahas mengenai laporan laba rugi sebagai anggaran operasional dan neraca sebagai anggaran keuangan. Anggaran operasional berupa daftar pendapatan atau revenue, beban atau expenses, rugi dan laba suatu perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Sedangkan anggaran keuangan atau neraca berupa daftar tentang aktiva, utang, dan modal suatu organisasi pada saat tertentu. Teman-teman sudah di luar kepala ini kayaknya masalah ini. Sebentar. Jadi saya lanjutkan. Ini mengenai anggaran operasional. Di situ tadi disebutkan kalau anggaran operasional ada pendapatan, beban, kemudian laba dan rugi. Itu. Pendapatan itu apa? Yaitu jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dan jasa yang dijual. Sedangkan beban adalah harga pokok atau kos yang bermanfaat dan telah habis dipakai untuk memperoleh laba. Expenses itu kos yang manfaatnya sudah habis dipakai untuk memperoleh laba. Sedangkan kos atau harga pokok adalah nilai sesuatu yang dikorbankan dalam satuan uang untuk memperoleh harta. Biaya atau kos dalam arti sempit adalah harga pokok, sedangkan biaya dalam arti luas adalah beban, expenses, dan harga pokok atau kos. Seperti itu. Apa jelas sampai di sini? Ada expense, ada beban, ada harga pokok, ada biaya. Ini loh. Biaya. Seperti itu. Kalau beban atau expenses itu harga pokok yang manfaatnya sudah habis dipakai untuk memperoleh laba. Kalau harga pokok itu nilai sesuatu yang dikorbankan dari satuan uang untuk memperoleh harta. Kalau biaya secara luas itu terdiri dari dua macam pengeluaran itu, semacam itulah. Mungkin nanti akan lebih mudah kalau kita sudah masuk di angkanya, kita sudah masuk dalam perhitungannya. Tuh. Ini biaya atau beban dikelompokkan menjadi biaya pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Untuk ini lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar 1.6. Di situ ada biaya fungsional. Biaya fungsional atau jumlah dari biaya itu terdiri atas biaya pabrik, biaya usaha, dan bukan biaya usaha. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Sedangkan biaya pabrik terdiri dari biaya bahan baku dan biaya konversi. Apa itu biaya konversi? Yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Begitu. Sedangkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah termasuk dalam biaya utama. Itu teman-teman, ini pengelompokan dari biaya. Itu biaya terdiri dari 3 macam dan
rinciannya seperti ini. Silakan teman-teman buka di gambar 1.6 di halaman 1.19. Tuh. Oke. Nah, ini biaya usaha dapat disebut beban usaha. Biaya bukan usaha dapat disebut beban bukan usaha. Biaya penjualan dapat disebut beban penjualan. Beban administrasi dan umum dapat disebut beban administrasi dan umum. Namun, biaya utama dan biaya konversi tidak sama dengan beban utama dan beban konversi. Ini saya merah-merah ini sampai bawah ini. Kenapa? Karena biaya yang termasuk unsur biaya pabrik masih membentuk harta berupa sediaan produk jadi atau sediaan produk dalam proses. Sedangkan yang dapat atau boleh disebut beban apabila harga pokok tersebut habis dipakai untuk memperoleh laba. Itu teman-teman. Jadi kalau dari gambar 1.6 tadi, mundur ya. Biaya usaha dan bukan usaha itu boleh disebut beban usaha atau beban bukan usaha. Tapi kalau biaya pabrik tidak boleh disebut beban pabrik. Karena seperti yang saya jelaskan, dia ini masih dipakai atau masih digunakan untuk membentuk harta kalau biaya pabrik. Sedangkan dua biaya lainnya yang sebelah kanan ini, dia sudah habis, harga pokoknya sudah dimanfaatkan untuk memperoleh laba. Gitu. Ini kalau teman-teman mau baca lagi ada di bagian bawah halaman 119. Oke. Gitu. Kemudian agar realisasi dan anggaran dapat diperbandingkan, format pembuatan anggaran harus mengikuti format akuntansi. Kaitan penganggaran dengan sistem akuntansi perusahaan. Yang pertama, komponen keuangan disusun berdasarkan format akuntansi. Yang kedua, berkaitan dengan akuntansi manajemen. Lalu, akuntansi keuangan pencatat transaksi masa lalu, penganggaran mencatat transaksi masa depan. Akuntansi keuangan memberikan data historis untuk tujuan analisis dalam pengembangan anggaran perusahaan. Beberapa penulis juga menyatakan bahwa penganggaran termasuk dalam bidang akuntansi. Jadi ini hubungan antara penganggaran dan akuntansi. Kalau akuntansi kita menulis data historis atau kita mencatat data historis, digunakan oleh penganggaran ini untuk melakukan perencanaan yang akan datang. Seperti itu. Jadi mereka berteman dekat. Kalau hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan, fungsi utama dari manajemen keuangan yaitu perencanaan keuangan atau penganggaran. Oleh karena itu hubungan mereka ini berhubungan dalam hal ini. Manajemen keuangan melakukan tugasnya untuk melakukan penganggaran atau perencanaan keuangan. Itu. Oke. Kemudian tujuan dan manfaat anggaran. Jika saat kita melakukan anggaran itu dengan tujuan untuk sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kalau kita sudah menganggarkan kita akan mengeluarkan sebesar ini dananya, maka kita harus mencari